Ribuan jamaah memadati Masjid Jami' Hasanuddin Sabihisma Rabiqal A'la di Korong Batang Sarya Negari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan sholat Idul Fitri pada Senin pagi. Ramainya jamaah membuat pelaksanaan sholat Idul Fitri meluber hingga keluar masjid. Sholat Idul Fitri dimulai pada pukul 7.45 waktu Indonesia Barat dengan khatib oleh Zulkifli Imam Said yang merupakan penasehat Masjid Jami' Hasanuddin Sabihisma Rabiqal A'la. Sementara imam oleh Muhammad Al-Futhail Al-Hafiz yang merupakan imam tetap masjid. Dalam khutbahnya, khatib menyampaikan Idul Fitri merupakan hari kemenangan atas diri sendiri setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Puasa membantu umat Islam untuk mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kesabaran. Idul Fitri juga simbol pembersihan diri dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Umat Islam diharapkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memenuhi hidup baru yang lebih baik.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, dengan segala kemahasan Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang telah mempertemukan kita kembali dengan hari kemenangan Aidul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Setelah sebulan penuh kita ditempa dalam 15 Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan dan pembebasan dari api neraka. Selamat dan salam. Sementara itu, pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabihisma Rabikal A'la menyampaikan, sejak diresmikannya tahun 2023 lalu, pelaksanaan sholat Idul Fitri sudah ketiga kalinya digelar di masjid ini. Jemaah yang datang tidak hanya warga yang bermukim di sekitaran Ketaping, namun juga warga yang berasal dari Kota Padang, serta beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat. Pihaknya berharap, melalui Idul Fitri dapat menjadikan manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri 1444 ini tidak hari kemenangan umat Islam semuanya. Kita maknai itu persatuan umat Islam, persatuan bangsa kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pelatihan sebulan Ramadan yang kita laksanakan itu betul-betul terwujud pada Idul Fitri ini. Setelah kita berlatih 1 bulan dan sekarang 1 Syawal, kita membuktikan pelatihan kita itu sehingga kita bisa buktikan insyaallah setahun ke depan menjadi manusia yang baik. Ilah luar biasa, subhanallah, masya Allah. Ya semuanya dari Sumatera Barat yang datang hari ini. Kebetulan ada pergi ke bandara tadi dan kebetulan hari ini ya Mak Raju kita ya, Mak Raju di sini ya, Mak Raju Datuk Sempono itu Raja Ketaping juga salat di sini bersama-sama dengan kita. Dan semuanya perantau juga ya Ustaz ya? Para perantau juga ya? Para perantau ya, luar biasa. Para perantau seluruhnya hadir bersama-sama. Jadi kami doakan perantau kita ya selamat sampai di misi kita ini dan juga selamat di kampung dan sampai tujuan nanti. Keberadaan masjid di tengah pemukiman penduduk dapat menjadi ruang untuk melahirkan basis pemikiran, konsepsi maupun langkah konkret dalam mencetak generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia.
Khatib juga menekankan untuk mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah jika tidak disyukuri pasti akan menjadi malapetaka. Karena itu Allah perintahkan manusia untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikannya. Apa yang ada di bumi semuanya nikmat Allah. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau disyukuri pasti akan ditambah. Khatib menambahkan, Al-Quran wajib sebagai pegangan hidup agar senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Namun sayangnya saat ini umat Islam sangat lemah dengan Al-Quran. Jangankan mengamalkan, membaca saja jarang dilakukan, kecuali bagi mereka yang penghafal Al-Quran. Jika manusia jauh dari Al-Quran, maka akan menjadi sumber malapetaka. Untuk itu, Khatib mengajak kaum muslimin dan muslimat agar bertakwa kepada Allah. Jika sudah mendapatkan takwa, maka segala urusan akan dimudahkan. Setiap ada kesempitan, pertolongan Allah akan datang, karena hati selalu dilapangkan oleh Allah. Dan nanti kaum muslimin semuanya, Allah bayangkan puasa-puasa yang kita laksanakan. Mudah-mudahan puasa kita itu lengkap ya Allah, lengkap. Terima puasa kami ya Allah. Kalau tidak sempurna, sempurnakan ya Allah. Kami dapat melaksanakan yang sempurna ya Allah. Hanya Engkau yang maha sempurna ya Allah. Tapi kami berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakannya. Karena itu ya Allah, terimalah amalan kami dengan sebaik-baiknya. Walaupun yang kami lakukan tidak baik dan tidak sempurna baik, tapi kami yakin Engkaulah penerima kebaikan yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin undangan Allah, kita telah selesai melakukan amalan yang luar biasa. Siapapun takkan sanggup melaksanakannya. Hanya orang-orang beriman saja yang melakukan puasa itu. Orang lain pasti tak akan sanggup melakukannya. Dalam diskusi yang katakan as-sawli wa ana ajri, puasa itu untuk aku dan akulah yang akan membayarnya. Betapa bahagianya kita nanti kalau sebelum puasa kita dibayar oleh Allah langsung kepada kita ya Allah. Betapa bahagianya kami nanti ya Allah. Janganlah puasa kami itu rusak ya Allah. Kalau rusak tolong Engkau perbaiki ya Allah. Sempurna Engkau terima ya Allah. Mungkin kami tidak laksanakan dengan sempurna ya Allah, tapi kami harap dengan sempurna Engkau terima amal kami ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin undangan Allah yang berbahagia, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 14, surat
Surat Al-Imran ayat 14 di mana Allah mengatakan lil linnasi hubbushahwat minan nisa wal banani wal qanatir minal muntarat min zahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'am dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah jelaskan kita ke dunia bukan sekedar hanya minum dan makan, tidak muslim. Semua kebutuhan kita ada dekat di apa yang menjadi kesenangan kita adalah berikan. Di sini Allah katakan yang menjadi kesenangan manusia itu ialah cintaan terhadap pasangan-pasangan, cintaan terhadap anak-anak, terhadap kebun-kebun, terhadap sawah-sawah, binatang-piaraan, emas dan perak, semua itu menjadi kesenangan bagi kita. Dan itu memang Allah berikan kepada kita. Tapi hendaknya untuk mendapatkannya jangan sembrono, untuk mendapatkannya jangan berusaha, ambil dengan baik, ambil dengan baik. Kalau kita ambil dengan sempurna, kalau kita tidak mengambilnya dengan baik, tidak dengan rasa syukur, maka nikmat itu akan berubah menjadi laknat kaum muslimin, berubah menjadi laknat. Kita lihat hari ini negeri kita berbagai banyak, apa yang tidak ada di negeri kita? Nyaman sempurna kita tidak. Mengapa kita tidak sempurna? Kita kurang bersyukur kaum muslimin. Kita hanya lupa tamak, rebut. Bila sesuatu diambil dengan lupa tamak, dia pasti hancur, pasti hancur. Tidak bisa tidak. Ambillah dengan baik, ambillah dengan sempurna. Allah berikan kepada kita pasangan-pasangan, cintailah pasangan kita itu. Jadikan rumah tangga kita itu baik di jannati, rumah tangga adalah surga. Jadikan itu. Allah melarang kita mendekati zina. Jangan sebelum pernikahan, jangan dekat-dekati, jangan mendekat-dekat. Saya itu hanya perbuatan setan tidak terkutuk dan sangat merugikan. Dalam usia khatib yang sangat senja ini kaum muslimin, kita telah melihat sebelum menikah setiap hari pacaran keluar. Dan dosa apa yang dibuatnya kita tak tahu. Tapi selesai saja akan nikah, tidak pernah jalan bersama lagi kaum muslimin. Apa sebabnya? Setan tidak menghiasi lagi. Waktu pacaran setan dan menggoda. Untuk itu mari kita berlindung daripada Allah dari godaan setan. Karena Allah juga tadi dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan sabila." Jangan mendekati zina, karena zina itulah perbuatan yang sangat terkutuk dan merusak sekali. Kaum muslimin, orang beriman lain pula. Manusia ini ingin selamat, dia menunggu sang penyelamat. Sang penyelamat itu hanya Allah. Jangan ikut yang lain. Kalau kita ikut yang sesat. Kalau kita ikuti Allah, kita dulu abadah. Kamu takkan pernah sesat selama-lamanya. Ikutilah Allah, ikutilah Rasul. Insya Allah kita akan mendapat rahmat. Rahmat inilah yang kita perlukan muslimin. Orang-orang hidupnya dalam Tuhan disunkan oleh Allah sebagai makhluk yang baik. Al-Quran ini kaum muslimin bukan untuk kita saja, tidak. Dan untuk orang yang wajib, bukan untuk seluruh dunia. Al-Quran mana-mana macam untuk dia Al-Quran ini. Amalkanlah Al-Quran di rumah tangga kalian ini. Amalkanlah Al-Quran dalam dunia perdagangan, kalian pasti sukses, bukan mungkin, pasti. Apa sebabnya muslimin? Hati insyaAllah seorang pedagang, bukan ustaz, tidak ustaz. Dan ilmu kalian tentang ustaz sangat lemah sekali. Tapi kalau kamu ingin bincang dengan dunia perdagangan yang tadi insyaAllah kita coba bagaimana perdagangan yang sukses, bagaimana perdagangan Nabi Muhammad SAW, mengapa beliau tidak terbantah. Kalau kita ikuti itu insyaAllah kita akan sukses. Kaum muslimin, mudah Allah yang berbahagia. Dalam ini juga kata-kata mencintai anak-anak. Anak-anak itu dipelihara dengan bagus, bukan dengan kasar, bukan dibentak-bentak. Pelihara dengan baik sampai dia tumbuh berkembang menjadi orang baik. Kalau dia telah tumbuh berkembang menjadi orang baik, hidupnya berguna, hidupnya bermanfaat. Jangan dia menjadi orang yang tidak berguna. Betul, malunya kita, kemalangannya kita punya anak kita tidak menjadi teladan. Oleh itu caranya, kau pastikan diri kau sebagai teladan. Tidak perlu untuk orang lain, tidak perlu untuk anak kita. Pastikan kita contoh teladannya. Mengapa anak rusak? Ayahnya rusak. Mengapa anak rusak? Ibunya rusak. Selama ibunya muslimah yang taat, selama ayahnya orang soleh, anaknya pasti selamat.
Bukan mungkin kita lihat dalam penanganan di besar. Mengapa kita ingin kata kita rumah yang roboh ini perbaiki? Itu kata Musa, buat apa diperbaiki? Rumah ini saya sudah akan roboh. Apa kata kita? Rumah ini ayahnya orang soleh. Di rumah ini ada pembendaharaan ayahnya. Kalau diselamatkan ini, insya Allah anaknya akan selamat. Jadi seorang ayah yang saleh, anaknya pasti diselamatkan Allah. Kalau ada anak muslimin yang durhaka, muslim periksa ini, tanya ini. Mengapa anak saya durhaka? Mengapa anak orang soleh? Katanya surga itu ada di dunia. Indonesia inilah surganya. Kami bersyukur ya Allah, ada segala nikmat dan kurniamu. Kami mohon padamu ya Allah, bagaimana yang telah sembuhkan bumi kami, sembuhkan pula iman kami. Kami sebagai orang Islam ya Allah, orang percaya bahwa kami tidak makan daging. Percaya sebagai orang Islam, Islam tidak makan daging. Tapi pastikan kita jujur, pastikan kita membayar utang. Belum tentu. Ini yang diusahakan. Jangan hanya tidak makan babi saja kita. Insya Allah jujur. Kalau kita hutang cepat-cepat kita bayar. Tidak mau makan hak orang lain. Kaum muslimin Islam yang berbahagia. Allah mengatakan, ya Allah, pada daerah Adam itu ada segumpal daging ya Allah. Bila baik segumpal daging itu, maka baiklah keseluruhannya. Bila segumpal daging itu, usah pula keseluruhannya. Ianya, bagaimanapun baik dan bagusnya rencana kami ya Allah, tidak terletak pada hati yang baik, pasti akan hancur juga ya Allah. Karena itu sekali kami mohon kepadamu ya Allah, baiklah hati kami, supaya baik pula kerja kami ya Allah. Ya Allah, Kau telah hidupkan kami di bumi yang makmur. Seluruh kami bekerja bangun makmurkan bumi ini. Ya Allah, saya dengan doa lain ya. Izinkan kami bantu membangun dirinya kami. Mana orang-orang wajah? Maka Indonesia membangun apa yang dibangunnya? Kalau tidak dibangun hati pembangunan kosong, pembangunan pasti hancur. Tapi kalau dimulai dari yang baik, insya Allah dengan akal yang bagus, insya Allah bagus semuanya bagus. Untuk menerangkan sehingga beliau tidak pakai mimik kami ke jalannya antara daya. Ya Allah, satukanlah hati kami sehingga kami sama terjauh dari bursa keadaan dari hati. Dengan bersatunya hati-hati kami ya Allah, kami akan lebih mudah bergabung dengan kita pandai berdoa padamu ya Allah. Bantu kami yang mulia meminta, itu pula yang kami minta ya Allah. Bila minta dihindarkan, itu pula yang kami minta hindarkan ya Allah. Allahumma qul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal baqiin bainahum ila khairat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Alhamdulillah fasqulu yasruku was'alu min ba'di yutubu wa nadhkurullaha akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Kegiatan sholat Idul Fitri berlangsung dengan khidmat. Setelah sholat Idul Fitri, jamaah melakukan salam-salaman dan bermaaf-maafan sebagai wujud dari silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Pokoknya dunia sementara, nikmatilah dunia ini, kejarlah dunia ini, tapi jangan berusaha, kita akan kembali ke kampung akhirat. Dunia ini sangat indah, semuanya kesenangan kita. Alhamdulillah, jangan seperti lain, ingatkan keluarganya, alhamdulillah, mainkan. Pasangan silakan, tapi jangan. Jadi kan, sebenarnya kalau mau orang Islam di dunia ini menggambarkan Quran, pasti selama itu indah. Alhamdulillah, yang punya panjang banyak.
terasa kenapa beda-beda ini ya apa kalau saya waktu Jumat biarlah kita yang kata-kata ini kalau orang tahu mesti di kampungan mana ada apa-apa dia apa nama dia sering ngomong saya mereka dunia jauh karena ini kembali kepada itu terakhir saja sesungguhnya kita layak di dunia ini tidak membuat dendam tidak membuat sakit dan kita kalau tinggal di dunia ini dalam keadaan kembali hati kita yang bersih tidak pernah benci kepada orang lain kita tidak pernah dendam dengan orang lain kita tidak pernah sakit dengan orang lain yang ada mulut kita terletak dan tidak pernah kita orang yang ada saja kita akan dapat kita langsung kita maafkan kita dendam sampai mati dan tidak berluka-luka kita yang disakiti hari ini detik ini juga tumpah kita tersakiti orang lain kita tak salah Kegiatan sholat Idul Fitri rutin digelar setiap tahun dan menjadi agenda rutin masjid. Ia menambahkan keberadaan Masjid Jami' Hasanuddin Sabihisma Rabbikal A'la tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah sholat, namun juga menjadi sarana untuk mendidik membentuk kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada pemerintah yang benar duduk bersama pemerintah dengan ulama sehingga insya Allah Idul Fitri tahun ini bisa satu. Nah, ini yang luar biasa sekali dan mudah-mudahan tahun-tahun ke depan bisalah Indonesia satu Idul Fitrinya. Dan kami juga berharap kepada seluruh jemaah, kami berharap betul jadikanlah masjid kita ini sebagai masjid favoritnya untuk beribadah. Jangan ragu untuk jumlah jemaah. Insya Allah masjid kita ini ada 24 saf, satu saf itu ada 100 orang. Berarti insya Allah di dalam masjid 2.400 dan di luar masjid insya Allah bisa juga sampai 2.400. Dan insya Allah di masjid kita ini kita tetapkan biar jemaah jangan ragu-ragu. Kita untuk menentukan jadwal Idul Fitri, Idul Adha itu metode hisab. Dan jangan ragu, Masjid Jami' dia metode hisab. Kapan metode hisab lebarannya? Itulah Masjid Jami' Hasanuddin Rabbikal A'la. Dan kemudian kalau untuk salatnya kita jam 7.45. Jadi kami mohon betul kepada perantau siapa saja, mari jadikan masjid kita ini sebagai masjid favoritnya untuk beribadah.